Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat masih setia bersama Salwin Channel. Kita di Gedung Serbaguna Kompleks SMA Negeri Titien Teras Jambi mereview kegiatan siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri Titien Teras Jambi menampilkan kreativitas berharga di akhir-akhir masa bahagia mereka di boarding school ini. Bagaimana keseruannya? Jangan lewatkan konten yang menarik ini. Salwin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di siklus nitrogen. Jadi, di sini adalah siklus nitrogen, di mana nitrogen merupakan senyawa yang ada di atmosfer bumi kita. Di mana di atmosfer bumi terdapat gas nitrogen, oksigen, dan juga argon. Proses pemecahan nitrogen di udara melalui petir dan juga mikroorganisme, di mana petir memiliki energi yang kuat yang dapat memecah nitrogen, lalu bersenyawa dengan oksigen membentuk unsur hara yang dapat menyuburkan tanaman. Lalu nitrogen sendiri tidak bisa langsung masuk ke dalam tumbuhan, tetapi melalui proses pengikatan bakteri nitrogen yang disebut dengan fiksasi nitrogen. Biasanya bakteri ini terdapat di dalam tanaman polong-polongan. Lalu fiksasi nitrogen akan berlanjut menjadi amonium. Nah, kenapa di sini ada tanaman dan juga hewan? Karena ketika hewan dan tanaman mati, ia akan membusuk melalui proses dekomposisi yang dilakukan oleh jamur dan juga bakteri melalui dekomposer. Lalu selanjutnya dari dekomposisi akan berlanjut ke membentuk senyawa amonium yang disebut dengan amonifikasi. Dari amonium ini akan menjadi nitrit. Untuk menjadi nitrit ini melalui bakteri Nitrosomonas. Dan dari nitrit ini akan menjadi nitrat kembali. Nitrat ini melalui bakteri nitrifikasi lagi. Dari nitrat ini dia akan menjadi bakteri denaturasi. Bakteri denaturasi ini akan balik lagi kembali ke udara, fiksasi nitrogen. Sedangkan selain dari denaturasi, nitrat ini bisa kembali diserap oleh tumbuhan melalui proses asimilasi. Oke. Mantap, luar biasa. Terima kasih, siap. Dia melakukan simbiosis mutualisme dengan hewan lainnya. Ada. Oke penonton, kita lanjut ke kelompok ekosistem. Boleh jubirnya menjelasin? Jadi kami membuat pop-up book, Pak. Oke. Ekosistem. Pop-up book kami memiliki 3 jenis ekosistem, Pak. Pertama ada ekosistem laut, hutan hujan tropis, sama savana, Pak. Ya. Kita lanjut pertama ke ekosistem laut, Pak. Ya. Ekosistem laut di sini kami mengambil dari ekosistem terumbu karang, Pak. Terumbu karang. Ya, terumbu karang di sini ada hewan-hewan seperti ikan barakuda, ikan badut, penyu, sotong, dan anemon-anemon laut, Pak. Nah, ikan barakuda ini sebagai konsumen tingkat pertama untuk memakan ikan-ikan badut di terumbu karang, Pak. Nah, terus ada penyu juga yang makan sotong. Lanjut kita ke hutan hujan tropis. Ya. Di sini hutan hujan tropis mempunyai konsumen utama sebagai harimau, Pak. Harimau yang memangsa Raja hutan. Ya, Pak. Dia hutan tropis ini ada banyak di Indonesia. Ya. Di Sumatera ada, di Indonesia banyak. Ada orangutan, ada kancil yang dimakan oleh harimau. Yang terakhir kita lanjut Ke savana, Pak. Savana. Savana Oke. ini adalah padang rumput, Pak. Padang rumput. Hewan-hewannya apa aja tuh? ada antelop, ada jerapah, ada singa dan zebra. Dan savana ini rupanya ada di Indonesia, Pak. Ada di ya? Nusa Tenggara Barat, Pak. Timur. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Singa, jerapah. Ya. Oke. Itu saja, Pak. Itu dari Oke. kelompok ekosistem. Putar pep. Apa itu belakangnya? Pop-up book. Pop-up. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke penonton sekalian, kita masuk ke sistem
pencernaan. Kita lihat dulu kelengkapan prakteknya. Oke, ini para pesertanya nih, kelompok yang membuat sistem pernapasan. Berapa orang? Ada 5 orang, Pak. 5 orang. Oke, siapa jubirnya? Biasa, Pak. Ya boleh. Baik, Pak. Dekat, kencang dikit ya. Oke, baik, Pak. Jadi, dalam tubuh manusia terdapat berbagai macam organ, Pak. Nah, seperti contohnya di bawah ini. Nah, organ-organ membentuk suatu sistem, Pak. Jadi, sistem yang kita highlight pada kesempatan ini yaitu sistem pencernaan. Ya. Nah, sistem pencernaan merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mencerna suatu makanan dari yang bentuknya kompleks ataupun kasar menjadi bentuknya yang halus ataupun simpleks, Pak. Ya. Nah, jadi pada sistem pencernaan terbagi menjadi 2 proses, Pak, yaitu pencernaan secara fisik ataupun pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Ya. Nah, kita mulai dari rongga mulut, Pak. Jadi di rongga mulut terjadi 2 proses. Di mana yang pertama yaitu proses pencernaan secara fisik, di mana pada saat makanan masuk ke dalam mulut itu kita akan mengunyah makanan, Pak. Ya. Nah, mengunyah makanan itulah yang disebut dengan pencernaan secara fisik. Ya. Lalu pada rongga mulut ini juga terdapat satu kelenjar, Pak, yang dinamakan kelenjar ludah. Ya. Nah, kelenjar ludah ini terdapat satu enzim yang disebut enzim amilase, Pak. Jadi, makanan seperti kita ambil contoh makanan yang dari karbohidrat, Pak. Ya. Nah, pada rongga mulut terdapat enzim amilase di mana karbohidrat ataupun maltosa tersebut diubah menjadi gula ataupun maltosa, Pak. Oke. Setelah dari rongga mulut, maka makanan tersebut masuk, Pak, melalui kerongkongan ataupun esofagus. Jadi, pada kerongkongan atau esofagus ini terdapat otot-otot yang melapisinya, Pak. Nah, otot-otot inilah yang membuat suatu gerakan yang dinamakan gerakan peristaltik, Pak. Ya. Jadi, gerakan peristaltik inilah yang mendorong makanan dari rongga mulut dan kerongkongan menuju ke lambung, Pak. Ya. Nah, sebelum sampai ke lambung, makanan tersebut melewati berbagai macam organ, Pak, seperti contoh hati dan pankreas, Pak. Oke. Nah, jadi hati dan pankreas ini juga ada gunanya, Pak, untuk sistem pencernaan. Ya. Di mana hati ini berfungsi untuk memfilter makanan dan minuman dari zat-zat berbahaya seperti racun ataupun toksik seperti alkohol dan sebagainya, Pak. Ya. Lalu pankreas ini juga terdapat enzim-enzim yang berfungsi untuk pencernaan secara kimiawi, Pak. Di mana enzim tersebut ada 3, yaitu amilase, lipase, dan tripsin, Pak. Enzim amilase merubah amilum menjadi maltosa, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol, dan amilase dan tripsin yaitu mengubah protein menjadi asam lemak, Pak. Lalu setelah sampai di lambung, Pak, pencernaan terdiri menjadi 2 pencernaan juga, Pak, seperti rongga mulut, yaitu pencernaan fisik dan juga pencernaan kimiawi, Pak. Nah, setelah makanan tersebut menjadi maltosa yang terjadi di rongga mulut, Ya. nah makanan tersebut masuk ke lambung dan terjadi proses pencernaan secara fisik, Pak. Jadi sisa-sisa maltosa tersebut dilakukan pencernaan oleh dinding-dinding lambung dan juga satu asam HCl, Pak, atau asam klorida yang terdapat di asam lambung. Nah, itulah yang melakukan pencernaan secara fisik, Pak. Lalu pada lambung ini juga terdapat pencernaan secara kimiawi, Pak, di mana pencernaan secara kimia ini menggunakan 3 enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Oke. Nah, setelah dari lambung ini, Pak, kan kita mendapatkan hasil berupa maltosa yang sudah dicerna menjadi lebih sederhana, Pak. Lalu dari lambung lanjut ke usus halus, Pak. Di usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi dan juga fisik, Pak, di mana makanan yang sudah menjadi maltosa tersebut diubah lagi, Pak, oleh enzim yang terdapat pada usus halus menjadi glukosa, Pak. Nah, glukosa tersebutlah yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, setelah makanan tersebut glukosanya diambil, maka terdapat sisa atau reduksi dari makanan tersebut. Nah, setelah reduksi yang dapat dari usus halus ini masuk ke usus besar, Pak. Ya, Nah, di usus besar makanan tersebut diambil lagi, Pak, airnya, diserap airnya yang terdapat dari reduksi tersebut, lalu masih terdapat sisa, Pak. Lalu sisa makanan tersebutlah akan
dibusukkan oleh bakteri yang terdapat di usus besar, Pak. Mungkin kita sering mendengar yaitu bakteri E. coli, Pak. Nah, setelah bakteri E. coli membusukkan makanan, maka makanan tersebut akan sampai ke rektum. Rektum ini berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum otot-otot pada perut mengeluarkan makanan tersebut melalui anus, Pak. Nah, setelah otot perut berkontraksi, maka makanan tersebut keluar, maka akan menjadi feses manusia, Pak. Seperti itulah proses sistem pencernaan manusia. Dari awal sampai Dari pembuangan. awal sampai pembuangan. Oke. Yang gerak-gerakkan makanan tadi siapa? Orang mana? Orang lihat? Oke, keren. Ya. Ini ya 5 orang ya? Terima kasih. Kamu menguasai materi luar biasa. Ini ada lagi kreasi yang lain nih, luar biasa. Ini apa nih? Siapa jubirnya nih? Jadi ini Tempat deh. Ya, dekatnya. dan maksudnya biar suaranya kencang. Nggak Jadi pakai mic. ini hiu paus. Ya. Jadi dia spesies ikan terbesar yang ada di perairan. Mm-mm. Kalau hidupnya itu di perairan air hangat. Kalau di Indonesia ada di Gorontalo, di Sumbawa, di Papua juga ada. Dia selain besar dia ada kayak bintik-bintik, totol-totol gitu. Terus dia cara makannya bukan ngunyah tapi nyedot. Nyedot. Ya, nyedot air terus airnya keluar dari insang. Ini insangnya nih. Nanti dia nyedot makan plankton, ikan-ikan kecil. Berarti nggak bisa makan yang keras-keras berarti ini. Hah? Enggak, dia Yang lembut-lembut ya? Dan semua kerangkanya tuh nggak ada punya tulang keras gitu Pak Sensei. Jadi dia Jadi ini lembut. cuma dari tulang lawan. Oh, tulang-tulangnya lembut nih. ya, kalau di manusia kayak di hidung, di telinga besar kan? Iya, besar tapi Jadi nggak keras. ini kan tengkorak. Kalau tengkorak manusia itu kan keras kan? Kalau dia lembut, tulang rawan. Kerangka hiu paus. Masih ada hewan nih? Masih ada Pak. Tapi dia terkenal Pak. Dia hampir terancam punah. Hampir. Ini paling besar ukuran panjangnya berapa ya? 18 meter. 18 meter. 30 ton. Berarti 30 ton. Ini jubirnya. Oke, terima kasih. Luar biasa kalian nih. Oke, sahabat yang berbahagia. Demikian tadi kita tampilkan kreativitas siswa dan siswi secara berkelompok SMA Negeri Titentras Jambi untuk mendapatkan nilai terbaik di mata tim penilai, tentunya Pamong SMA Negeri Titentras Jambi, untuk mengikuti praktek mata pelajaran terakhir. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.